Shalom Bapak Ibu, saya senang bisa kembali. Maaf sudah lama tidak bisa upload khotbah dari Keluaran karena ada kesibukan dalam pelayanan mengunjungi gereja-gereja di sini di Amerika Serikat. Dan minggu ini saya sedikit sakit, jadi minta maaf agak terlambat dengan khotbah ini dari Keluaran pasal 13. Tapi mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan untuk kembali ke firman Tuhan dan dengar dari kebenaran yang ada di dalam kitab Keluaran. Tolong memberkati hamba-Mu supaya firman ini bisa disampaikan dengan jelas dan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus antara jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada banyak tanda-tanda, simbol-simbol yang itu menjadi sesuatu yang biasa dalam dunia ini. Contohnya, ada simbol atau tanda agama. Simbol salib untuk Kristen, bulan atau matahari menjadi tanda. Ada simbol atau tanda medis seperti ular dan salib. Ini biasa atau duniawi untuk menjadi simbol hal medis. Ada tanda tempat kerja seperti gambar mobil, gambar nasi dan seterusnya. Ada banyak simbol, banyak tanda. Sering dalam kepercayaan kita pakai tanda salib untuk mengingatkan kita tentang keselamatan kita. Mengingatkan diri tentang keselamatan kita. Yang penting bukan tanda-tanda sendiri, tapi realitasnya yang digambarkan. Yang penting, kita harus mengingat keselamatan kita dan kehadiran Tuhan di dalam kita. Itu temanya untuk khotbah ini. Kita harus mengingat keselamatan yang kita diberikan oleh Tuhan dan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan di dalam kita. Kita lihat tanda-tanda ini dan kepentingannya dalam Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 22. Dalam teks ini kita akan belajar bahwa dua hal. Kita harus mengingat keselamatan kita dan kita harus mengingat kehadiran Tuhan di dalam kita. Mari kita membaca bagian yang pertama, Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 16. Inilah firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dari bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu,
Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, itu keselamatan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Dalam bagian ini yang pertama, mengapa anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan? Pertama, sebagai suatu peringatan. Anak sulung dipersembahkan karena Allah menyelamatkan mereka dari Mesir dan menjaga mereka dalam tulah yang ke-10. Kita melihat itu dalam Keluaran pasal 11 dan 12. Darah anak domba menutupi anak sulung. Jadi sepertinya Allah memiliki anak sulung itu, baik anak sulung binatang maupun anak sulung bangsa Israel. Pada intinya, anak sulung orang Mesir diberikan kepada Tuhan untuk menebus anak sulung orang Israel. Tetapi generasi berikutnya akan pakai seekor anak domba sebagai penggantinya bagi anak sulung. Kehidupan diberikan dalam kematian. Inilah prinsip persembahan anak sulung dan digenapi oleh pendamaian Yesus Kristus bagi kita yang menjadi sang pengganti. Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah pengingatan tentang keselamatan itu dari Allah. Mereka diwajibkan untuk menghilangkan semua ragi dari rumah untuk mempersiapkan diri untuk Paskah. Hari raya dimaksudkan untuk mengingat Paskah itu, yaitu keselamatan mereka. Kita lihat ini dalam ayat 3, 8, dan 10. Hari raya ini akan melibatkan semua indera. Ini menarik, ayat 9. Harus menjadi tanda pada tanganmu.
menjadi peringatan di dahimu, dan supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, dilihat, didengar, diucapkan. Ini melibatkan semua indera. Pada waktu bangsa Israel tiba di tanah perjanjian nanti, yaitu tanah Kanaan, sesuai dengan perjanjian Allah kepada mereka, mereka harus mempersembahkan anak sulung kepada Tuhan. Mengapa? Untuk mengingat tangan Allah yang kuat dalam keselamatan mereka. Semua anak sulung binatang dipersembahkan kepada Tuhan atau diganti dengan seekor anak domba, dan semua anak sulung manusia ditebus dengan seekor anak domba. Dalam hal ini, keselamatan Allah selalu diingat, selalu menjadi tanda penebusan itu dengan seekor anak domba. Hubungan antara cerita ini, hari raya tidak beragi, dan masa kini jelas. Kita dibeli dan ditebus dengan darah Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus memuliakan Allah dengan tangan, mata, telinga, kaki, dan seterusnya, berdasarkan tebusan kita yang dibuatkan oleh darah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Sang Anak Allah dipersembahkan bagi kita. Anak sulung, Sang Anak sulung diberikan sebagai pengganti bagi kita, yaitu anak domba Allah. Oleh karena itu, kita tidak lagi hidup sebagai bos. Yesus adalah bos, yaitu raja, majikan, Tuhan, dan seterusnya. Karena dia memiliki kita. Kita yang dibeli, dibayar, lunas dibayar oleh karena darah Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengingat keselamatan itu. Mari kita membaca bagian yang kedua, ayat 17 sampai 22. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Mengapa? Karena mereka tidak siap. Tidak siap untuk berperang dan mungkin mau kembali ke Mesir jika menghadapi tentara di Kanaan. Dan Allah masih mau menyatakan kekuatan dan kemuliaannya di atas Mesir dan tentara Mesir. Kita lihat itu dalam Keluaran pasal 14. Tetapi Allah menuntun mereka melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau.
Tidak ada pilihan untuk kembali atau berlari. Mereka harus percaya kepada Tuhan 100%. Yang menarik di sini, Musa membawa tulang Yusuf sesuai dengan keinginan Yusuf di Kejadian pasal 50 ayat 25. Lebih dari 400 tahun sebelum saat itu, Yusuf percaya dalam kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Pada waktu kami keluar, membawa tulangku. Dan hal ini adalah satu pengingatan lagi tentang hubungan dengan perjanjian Allah kepada Bapa leluhur. Kita diingatkan lagi tentang rencana dan kehendak Allah yang ditentukan sebelumnya. Di padang gurun Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa Dia hadir dengan mereka dan akan menuntun mereka. Itu dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai digenapi dalam kepemimpinan Musa. Sering di dalam firman Tuhan, Allah menyatakan diri dalam api dan awan. Itu sering muncul. Jadi di sini ada tiang api pada waktu malam dan ada tiang awan pada waktu siang. Mereka selalu bisa melihat bahwa Allah menyertai dan menuntun mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu yang luar biasa. Mereka bisa lihat tiangnya pada malam ada tiang api. Mereka bisa lihat itu Allah bersama-sama dengan kami. Itu Allah bersama-sama. Itu Allah yang menyertai. Dan pada waktu siang ada tiang awan. Itu Allah yang menyertai. Itu kemuliaan Tuhan. Nah, mereka bisa lihat seterusnya. Mereka selalu bisa melihat Allah ada dengan mereka berada. Hal ini adalah pembayangan bagi kehadiran Allah di dalam kita. Dalam bait Allah untuk bangsa Israel. Jadi pada waktu bait Allah dibuat atau kemah dibuat, itu bisa menjadi simbol atau tanda bahwa Allah selalu ada bersama dengan bangsa Israel. Dan itu menarik. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Dan dalam bahasa aslinya berkemah antara kita. Yesus menjadi seperti bait Allah yang berada antara jemaatnya. Dan pada waktu dia keluar, pada waktu dia pergi, dia berjanji bahwa dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai, untuk menjadi kehadiran Allah untuk jemaatnya. Dan kemudian Roh Kudus berada sampai saat ini dengan jemaat Tuhan Yesus. Yang menarik juga dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus menjelaskan bahwa tiang dalam Keluaran pasal 13 mengingatkan mereka bahwa kehidupan lama sudah berlalu dan mereka diberikan hidup baru. Saya akan baca 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Itu menjadi bayangan untuk keselamatan kita dan kehadiran Roh Kudus dengan kita. Masa kini Roh Kudus selalu berada dengan kita dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini? Secara praktis, bagaimana kita bisa mengingat keselamatan kita? Bagaimana kita boleh memperlihatkan, mengucapkan, dan mendengar hal-hal mengenai keselamatan masa kini? Sama seperti yang ditetapkan untuk orang Israel dalam ayatnya, tangan, dahi, dan bibir. Nah, sudah ada.
sudah ada tanda, sudah ada pengingatan. Kita pakai tanda salib untuk mengingat salib Yesus dan apa yang dilakukan bagi kita. Tapi hati-hati, jangan metuhankan salib itu. Itu simbol aja. Dan jangan menghina salib itu. Salib itu yang menarik karena pada waktu abad yang pertama itu adalah alat yang menghina orang sama sekali. Tetapi itu dipakai Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menghina diri, untuk merendahkan diri, ambil rasa malu bagi kita. Nah, sekarang salib itu menjadi pengingatan tentang keselamatan itu. Kita memperlihatkan salib Yesus juga bukan dari simbol tas leher atau cincin atau lain sebagainya. Tetapi kita memperlihatkan salib Yesus dalam pelayanan dan kehidupan kita. Kolose pasal 1 ayat 24, Paulus mengatakan, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apa maksudnya? Paulus tahu, jika dia menderita atas nama Yesus Kristus, sepertinya dia menggenapi atau mencerminkan salib Yesus dalam pelayanan dan kehidupan dia. Jadi dia bisa menjadi seperti cermin untuk salib Yesus bagi dunia ini. Kita mengingat keselamatan dan penebusan kita dalam pelayanan kita dan kadang-kadang dalam penderitaan kita. Itu menjadi arti dalam penderitaan. Juga kita mengingat keselamatan dan penebusan dalam perayaan perjamuan kudus. Setiap kali kita minum dan makan dari cawan dan roti, kita mengingat, itu menjadi tanda, simbol, pengingatan tentang apa yang dibuat Yesus atas salibnya. Kita mengingat keselamatan dalam baptisan orang percaya. Pada waktu mereka dibaptis, mereka seperti menyimbolkan apa yang Yesus buat bagi kita. Dibaptis dengan kematian Yesus dan diangkat dari air itu sama seperti Yesus diangkat juga. Dan secara praktis, bagaimana kita bisa mengingat kehadiran Tuhan dengan kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita dan dengan jemaatnya. Kita bisa sering membaca kisah para rasul. Kisah para rasul adalah cerita bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat mula-mula itu. Dan bagaimana karya Roh Kudus menguatkan jemaatnya pada waktu itu. Kita bisa mengingat bagaimana Roh Kudus turun. Kita bisa belajar Yohanes pasal 14 sampai 16. Itu janji dari Yesus bahwa Roh Kudus akan menyertai jemaatnya, menyertai kita. Kita bisa pakai tanda burung merpati sebagai Roh Kudus. Kita juga harus berdoa dan sering minta Tuhan untuk memenuhi kita setiap hari dengan Roh Kudus, sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 18. Yang penting, saudara-saudari, Bapak Ibu, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ada pengganti yang mati bagi kita. Bagaimana respons kita?
Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Kristus, kita bukan lagi hidup. Kristus hidup di dalam kita. Walaupun masih ada daging dan akan gagal kadang-kadang, kita boleh hidup terus dalam Kristus karena kita hidup oleh iman dalam anak Allah. Kehidupan kita berada di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Dia menyelamatkan kita. Kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan karena anak sulung, yaitu anak Allah, dipersembahkan bagi kita. Mari kita hidup dengan sukacita, syukuran kepada Tuhan dalam keselamatan ini. Dan dengan kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ini dua kebenaran yang sangat-sangat penting, saudara-saudari. Bahwa kita diselamatkan dan kita diberikan kehadiran Roh Kudus. Itu dibayangkan dalam Keluaran pasal 13, digenapi dalam Yesus Kristus, dan kita bisa hidup dalam kebenaran itu masa kini. Mari kita berdoa. Tuhan, ambil kebenaran ini dan masukkan kebenaran ini dalam tangan dan dalam hati kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran ini, hidup dengan syukuran, hidup dengan sukacita oleh karena keselamatan dan kehadiran yang kami punyai dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.